Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan sekarang ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menjaga hati secara baik dan bersih. Nah, penting juga untuk kita menjaga hati kita ini secara baik, secara bersih, karena hati ini adalah salah satu organ terpenting di dalam tubuh kita yang berperan banget untuk menjaga keseimbangan tubuh kita secara baik. Namun, jangan lupa untuk yang satu ini dulu. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga hati kita, atau yang disebut namanya liver. Karena kan liver ini adalah salah satu organ yang terpenting, yang berperan penting banget, berperan aktif di dalam tubuh kita. Karena hati ini penting banget untuk kita jaga. Di hati ini juga sebenarnya adalah untuk menetralkan yang namanya racun di dalam tubuh kita, gitu kan. Karena ketika hati kita ini dengan mengkonsumsi makanan yang sembarangan, biasa hati ini akan banyak banget mempengaruhi akan organ yang lain. Karena di hati juga tempat untuk melemparkan nutrisi-nutrisi makanan itu cocok atau enggak, gitu kan. Misalnya seperti minum alkohol, gitu kan. Nah, ketika kita minum alkohol, apakah cocok enggak itu untuk dilemparkan ke organ yang lain? Nah, biasanya kan dinetralkan dulu di dalam hati, gitu kan. Nah, jadi penting banget juga untuk kita membahas tentang hati ini ya. Jadi hati ini tidak bisa kita anggap sepele atau kita ragukan, karena dia organ yang berfungsi banget di dalam tubuh kita, gitu kan. Oke, cara menjaga hati yang baik dan bersih itu, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga hati ini adalah vaksinasi sejak dini. Nah, biasanya anak yang baru lahir itu biasanya udah divaksinasi sejak dini supaya untuk menjaga hatinya, gitu kan. Seringkali datang ke posyandu kalau di daerah, atau puskesmas, untuk divaksinasi oleh pihak bidan atau dokter, supaya nanti dia bisa tetap sehat, supaya di dalam juga ketika kita disuntikan oleh vaksinasi ya. Nah, itu biasanya ditambahkan untuk autoimun, supaya imun tubuhnya itu menjadi kuat ketika dia nanti dewasa, gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk yang namanya vaksinasi sejak dini. Jadi bagi saudara yang punya anak kecil yang baru lahir atau yang baru berumur sekitar 2 tahun 3 tahun, itu harus seringkali dibawa ke namanya posyandu atau puskesmas ya, atau bila perlu bawa langsung ke rumah sakit, gitu kan, supaya bisa namanya divaksin, gitu kan, oleh pihak dokter untuk menambah namanya autoimun atau kekebalan tubuh di dalam dirinya, supaya nanti ketika dia besar dia tidak namanya gampang sakit atau namanya pembengkakan hati, supaya juga tidak kena yang namanya penyakit hepatomegali. Nah, hepatomegali ini adalah salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh berbagai hal sebenarnya, dengan ketika salah makan juga termasuk salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh virus, bakteri ya, gitu kan. Nah, sebaiknya kalau divaksin dari sejak dini, sejak kecil ya, syukur nanti dewasanya dia tidak akan kena yang namanya pembengkakan hati atau hepatomegali ya. Nah, tidak mau menjadikan pembengkakan demikian. Nah, penting banget juga untuk kita menghindari salah satu penyakit ini, karena penyakit ini juga penyakit yang cukup mengerikan untuk hati kita, gitu kan. Nah, liver kita itu penting banget untuk dijaga ya. Nah, itu cara yang pertama yang harus kita lakukan. Terus cara yang kedua untuk menjaga hati ini supaya tetap sehat, tetap oke, gitu, tetap bagus, gitu kan. Nah, minum air putih yang banyak. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita minum air putih ini yang banyak, supaya hati kita ini bisa memproduksikan ke organ yang lain, gitu kan. Nah, jadi tidak disarankan banget juga sebenarnya untuk tidak minum air putih yang banyak, ataupun minuman yang lain, gitu kan, minuman yang pemanis-pemanis atau pewarna. Nah, gitu tidak disarankan. Sebenarnya sangat disarankan itu adalah banyak minum air putih, supaya tubuh kita ini bisa tetap ternetralisir oleh bakteri atau menghindari banget yang namanya dehidrasi. Nah, di hati itu biasanya tempat memproduksinya, karena di situ juga untuk yang namanya memproduksi racun, menetralkan racun juga, bahkan nanti arahnya itu ke empedu kita, nah, gitu kan. Nah, itu tempatnya biasanya di hati. Biasanya empedu sama hati itu nempel di dalam tubuh kita, gitu kan. Jadi penting banget saudaraku untuk kita ketahui hal ini ya.
Jadi banyak minum air putih. Minum air putih itu bagus untuk bisa hati kita, bahkan mengurangi juga dehidrasi untuk tubuh kita. Nah, itu adalah cara yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita ya. Terus cara yang ketiga untuk menjaga hati kita ini. Nah, cara yang ketiga untuk kita menjaga hati kita ini, makan makanan bergizi. Jadi makanlah yang bergizi. Jadi tidak sembarangan juga untuk kita makan atau makan secara asal-asalan, tidak disarankan banget, apalagi makanan itu tidak bergizi ya gitu kan. Banyak sekali juga makanan yang tidak bergizi sebenarnya gitu kan yang kita makan. Kurangi juga sebenarnya untuk makan makanan yang mengandung lemak terlalu berat, sebenarnya gitu juga tidak disarankan, tapi makanlah makanan yang bergizi, karena kan tidak semua makanan itu memiliki nilai gizi yang cukup tinggi gitu kan. Makanlah yang cukupnya, misalnya makanlah nasi yang secukupnya. Nah, makanlah sayur tempe yang secukupnya, makanlah buah yang secukupnya, minumlah susu yang cukupnya minimal 1 gelas 1 hari gitu kan, supaya menjaga keseimbangan tubuh kita. Makanlah juga multivitamin yang cocok buat tubuh kita, yang pas gitu kan, supaya hati kita itu bisa menetralkan semuanya, bisa memproduksi secara baik gitu kan. Karena kan ketika kita juga tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya otomatis juga hati kita mengalami pembengkakan gitu kan. Bahkan ketika kita juga makanan tidak bergizi, kita sebenarnya udah mengandung yang namanya virus dan bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita, dan nanti juga akan menyerang yang namanya ke hati. Nah gitu kan. Jadi penting banget liver kita itu untuk dijaga secara baik ya. Jadi saudaraku dan teman-teman, makanlah makanan yang bergizi ya, jangan sampai makanan yang tidak bergizi, karena salah satu untuk menjaga kesehatan hati kita itu dengan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tadi ya, makan buah, makan sayur gitu kan. Sukai banget untuk makanan yang seperti itu ya, supaya hatinya tetap baik, tetap bersih, dan di usia tua pun juga hati kita juga tetap bersih ya. Nah, itu adalah cara yang ketiga yang harus kita lakukan. Terus cara yang keempat untuk menjaga hati kita ini supaya tetap bersih. Nah, hindari banget yang namanya minum alkohol gitu kan. Nah, minum alkohol itu sangat tidak disarankan jika terlalu banyak. Tapi kalau cuma 1 gelas hanya untuk menghangatkan badan atau sebagai obat itu tidak masalah. Tapi kalau sudah minum beralkohol sampai berbotol-botol atau sampai mabuk, sampai muntah, itu sangat tidak disarankan ya. Karena itu nanti akan menyerang yang namanya organ yang satu ini, yaitu hati atau liver ini. Nah, itu jangan, sangat-sangat harus kita ketahui bahwa minum alkohol terlalu berlebihan itu tidak disarankan gitu kan. Apalagi menghabiskan uang untuk beli alkohol, itu sangat tidak disarankan ya. Jadi penting juga untuk diketahui saudara bahwa minum alkohol itu tidak baik untuk hati kita ya. Jika terlalu banyak sangat tidak baik gitu kan. Karena hati nanti akan menetralkan ini cocok nggak dialirkan ke organ yang lain atau tidak gitu kan. Nah, semua minuman itu biasanya dinetralkan dulu ke hati gitu kan. Karena hati akan menyaring antara itu racun, antara itu yang bagus untuk disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, itu jadi penting banget ya. Bahkan di hati itu juga sebenarnya adalah untuk mematikan sel darah merah yang sudah tidak berfungsi lagi. Itu tempatnya di hati gitu kan. Nah, nanti buangnya juga ke empedu gitu kan. Nah, empedu itu adalah salah satu cairan yang juga berguna untuk membantu reproduksi di hati kita ya. Oke, itu adalah hal yang keempat yang harus kita hindari tadi atau kita lakukan, yaitu hindari minum alkohol yang terlalu berlebihan ya. Jadi sangat tidak disarankan banget secara medis, secara kesehatan untuk minum alkohol atau mengkonsumsi alkohol terlalu banyak ya. Terus yang selanjutnya yang harus kita lakukan untuk yang namanya menjaga kesehatan tubuh kita ini secara baik, secara bagus, yaitu hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Jadi tidak sembarangan juga obat yang kita konsumsi gitu kan. Karena ada obat itu yang biasanya overdosis atau obat itu yang tidak sesuai dengan dosisnya tersebut. Nah, kalau itu kita konsumsi, biasanya itu juga bisa mempengaruhi efeknya di hati gitu kan. Sehingga hati kita nanti bisa mengalami pembengkakan, bisa mengalami sakit atau mual-mual di sebelah kanan kita. Karena kan hati letaknya di sebelah kanan kita gitu kan, di bawah perut kita. Nah, itu adalah letaknya hati gitu kan. Nah, jadi kalau ketika kita mengkonsumsi obat yang secara sembarangan, apalagi tidak mengikuti saran dokter, nah itu biasanya berakibat untuk hati kita. Jadi penting banget ketika saudara lagi sakit, ketika lagi mengalami
tidak enak badan, datanglah ke dokter atau konsultasikan ke dokter terdekat supaya mengikuti instruksi dokter tersebut supaya bisa memakan obat yang sesuai dengan anjuran mereka ya. Jadi penting banget untuk mengikuti struktur dari rumah sakit atau dokter terdekat Anda ya. Jadi jangan sembarangan yang namanya makan obat atau mengkonsumsi obat. Oke. Nah, terus yang selanjutnya yang penting banget juga untuk kita ketahui, menjaga kesehatan hati ini, jangan melakukan hubungan seks atau gonta-ganti seks gitu kan. Nah, jadi melainkan melakukan seks yang aman. Nah, maksudnya bagaimana nih? Jadi tidak disarankan banget juga sebenarnya untuk melakukan gonta-ganti seks, apalagi berhubungan seks secara liar gitu kan, secara bebas dengan. Nah, jadi sangat tidak disarankan untuk yang namanya gonta-ganti pasangan gitu kan. Jadi bagi saudara atau teman-teman yang gonta-ganti pasangan yang suka main perempuan atau laki-laki juga sebenarnya, atau perempuan juga ke laki-laki, itu sangat tidak disarankan. Terus kalau ketika melakukan hubungan badan dengan pasangan Anda, lakukanlah dengan cara aman, dengan pengaman biasanya kan. Karena itu kan biasanya penyakit hati ini bisa bawaan juga, bisa juga terinfeksi atau terdampak dari keturunan Anda atau orang-orang yang mengalami sakit hati ketika, atau pasangan Anda misalnya gitu kan, sakit hati, mengalami sakit hati seperti hepotomegali ini tadi. Nah, itu kan dia bawaannya dari kecil dan Anda misalnya tidak kena penyakit itu dari kecil. Nah, ketika Anda biasanya berhubungan badan dengan pasangan Anda, itu bisa menular, bahkan nanti berdampak kepada anak Anda. Nah, jadi penting banget juga saudaraku untuk diperhatikan juga dalam hubungan badan ya, supaya yang namanya penyakit hati ini dan tidak terdampaklah di dalam diri kita atau kehidupan kita. Nah, supaya lebih mengerti lagi, penting banget saudaraku untuk yang namanya konsultasikan ke dokter terdekat Anda ya, supaya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, yang lebih tepat, yang lebih akurat gitu kan, dan kita bisa menjaga kesehatan kita secara baik gitu. Nah, itu yang aku bisa bagikan kepada kalian teman-teman atau saudaraku, supaya di video yang kali ini bisa memberikan manfaat kepada kalian dan bisa memberikan pengetahuan, informasi tentang seputaran cara menjaga hati kita secara baik dan sehat ya. Oke, itu aja saudaraku untuk video aku yang kali ini. Sekali lagi aku mau berbagi terus kepada kalian, dan aku juga bukan dokter, tapi aku rindu untuk bisa berbagi lewat video ini mengenai kesehatan gitu kan. Terus dukung channel aku ya, supaya aku bisa menambahkan konten-konten yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.